Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Sebelum ke kegiatan yang pertama, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan dipimpin dari salah satu anggotanya. Ya, saya pimpin ya. Ya. Sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih karena kita telah berdoa. Selanjutnya yaitu saya akan memberitahu kepada kalian yang telah hadir di sini. Udah ada yang tahu kita akan ngapain di sini? Belum tahu ya. Ya. Jadi pada hari ini kita di sini berkumpul yaitu melakukan kegiatan konseling kelompok. Ada yang pernah dengar atau ada yang tahu dari apa itu konseling kelompok? Belum Tahu belum? Ya. Konseling kelompok yaitu upaya pemberian bantuan kepada individu dalam suasana kelompok dari antara 4 sampai 8 orang yang dipimpin oleh konselor untuk menyelesaikan suatu masalah, gitu ya. Setelah saya menjelaskan dari pengertian konseling kelompok, selanjutnya yaitu ada tujuan dari konseling kelompok. Ada yang tahu dari apa itu tujuan dari konseling kelompok? Belum Tahu. Oke, saya akan menjelaskan tujuan dari konseling kelompok yaitu untuk mengentaskan masalah dan untuk memperkuat hubungan antar satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, setelah saya menjelaskan tujuan, yaitu saya akan menjelaskan cara pelaksanaan dari konseling kelompok nantinya. Jadi di sini kita nanti akan menjelaskan masalahnya satu persatu dan teman lainnya itu akan memberikan pendapat atau menanyakan permasalahannya, gitu ya. Selanjutnya yaitu ada asas-asas. Di dalam konseling kelompok itu ada asas-asas. Yang pertama ada keterbukaan. Jadi kita di sini itu saling terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Yang kedua yaitu ada kerahasiaan. Maksudnya kita itu harus bisa menjaga rahasia antar kita sesama ini. Jadi selain yang di sini tidak boleh dikasih tahu atau tidak boleh disebarluaskan gitu. Selanjutnya yaitu asas kenormatifan, yaitu masalah atau yang akan dibahas pada hari ini itu tidak boleh yang bertentangan dengan norma-norma. Selanjutnya yaitu ada kekinian. Jadi yang kita bahas masalah pada hari ini itu yang terkini atau yang terbaru, gitu ya. Dan yang terakhir yaitu kesukarelaan. Jadi kita di sini berkumpul di sini itu tanpa ada paksaan, gitu ya. Ya, dari diri kita sendiri. Oke. Selanjutnya setelah saya menjelaskan asas, kan di sini Bapak belum mengenal kalian semua ya. Belum. Dan kalian juga Mungkin baru pertama kali. ya mungkin baru pertama kali. Makanya kita perkenalan terlebih dahulu, gitu ya. Dari saya dulu, saya Ahmad Saifuddin dari mahasiswa UMK BK. Selanjutnya silahkan siapa yang terlebih dahulu mau perkenalan. dari kiri dulu Pak. Oke, dari kiri dulu silahkan Mbak. Oke. Perkenalkan, nama saya Fatimah Nur Aziza, biasa dipanggil Fatimah. Saya dari Pati. Oh, dari Pati. Oke. Pati dekat ya. Selanjutnya Saya Maulana dari Blora. dari Blora. Wah, jauh ya Mbak. Jauh. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Rasyita. Saya dari Kudus. Oke, dari Kudus. Selanjutnya
Perkenalkan, nama saya Ramadan, saya dari rumah. Oh, dari rumahnya mana Mas? Oh, kalau rumah di Oh, Mas. Menurut saya Mas dari rumah. Om. Iya, emang dari rumah semua kita ini. Saya dari rahim ibu saya. Nah, Dari tadi. Oke. Jangan bilang dari tadi loh. udah biasa itu Mas harus saya. Oke, selanjutnya yang terakhir. Perkenalkan, nama saya Wisnu Prabowo. Bisa dipanggil Wisnu. Nama Alamat Alamat saya di Kudus. di Kudus. Iya. Oh, oke, sama dengan Mbak ini ya. Mbak ini. Ya, Mbak Rasita tadi. Oke, terima kasih kepada teman-teman karena sudah perkenalan. Selanjutnya yaitu kesepakatan waktu. Jadi kita ini nanti mau kegiatannya mau berapa menit konselingnya? biasanya berapa Pak? Biasanya 40 sampai 45 menit. Maunya berapa menit? 45. 30. 40 aku. Oke, jadi kita ambil tengahnya aja ya, waktunya 40 menit gitu ya. Oke, jadi nanti sampai jam 12.56. Ya betul. Oke, selanjutnya setelah kesepakatan waktu saya akan menanyakan kembali kepada kalian semua. Apakah dari kalian semua sudah pada siap untuk melanjutkan kegiatan ini untuk masuk ke konseling kelompok? Sudah. Oke, kalau sudah siap, saya di dalam konseling kelompok ini ada, setelah tadi kan saya menjelaskan asas-asas. Setelah asas yaitu di dalam konseling kelompok ini ada ikrar. Jadi kita bersama-sama nanti membacakan ikrar dari Bapak dan nanti mengikut dari saya gitu ya. Ya, Pak. Oke, saya akan membacakan ikrarnya. Saya menyatakan bahwa Saya menyatakan bahwa saya sanggup menerima, saya sanggup menerima, menjaga, menyimpan, dan merahasiakan data dan merahasiakan data atau keterangan apapun yang tidak boleh atau keterangan apapun yang tidak boleh atau tidak layak diketahui orang lain. atau tidak layak diketahui oleh orang lain. Oke, terima kasih kepada anggota karena telah membacakan ikrar. Selanjutnya yaitu saya akan menawarkan kepada kalian semua untuk masalah yang dibahas pada hari ini. Contohnya saya akan memberi contoh masalah seperti saya masih belum bisa memanajemen waktu atau waktu saya masih banyak yang terbuang sia-sia kayak gitu contohnya. Nanti dari kalian akan menjelaskan masalahnya satu persatu gitu ya. Oke. Selanjutnya setelah saya tadi kan sudah memberi contoh, selanjutnya saya akan gantian memberi kesempatan kepada kalian untuk menceritakan masalahnya gitu ya, seperti yang Bapak contohkan tadi. Silakan, tadi perkenalan dari kiri, sekarang dari kanan. Silakan Mas. Saya belum ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau tidak ada masalah ya pasti ada. Ceritakan aja Mas. Apa ya? Iya, masalah. Ini ada. Ya, nanti diselesaikan Masalah dengan teman-teman. Jangan Mas. Ini ada. Ada apa? Dibuka dulu. Ada apa? Apa ya? Mungkin bisa di next dulu. Next dulu mungkin. Oke, next dulu dari Masnya. Skip. Silakan. Boleh di skip nggak Pak? Nggak boleh. Gak boleh, masa nggak Iya. punya masalah Pak? Iya. Ya, masalah saya yang apa? Saya tuh kadang-kadang tuh lupa sarapan pagi gitu. Lupa sarapan pagi, lupa atau emang enggak? Maksudnya enggak? Ya, Nggak ya, boleh. ya, lupa sih Pak. Iya kayaknya suka sarapan pagi gitu. Oke. Soalnya tuh biasanya kalau sarapan pagi tuh kadang-kadang nguras gitu Pak. Jadi bikin kuliah telat juga kadang-kadang gitu. Oke, ini masalahnya mulus berarti ya. Mas Wisnu bilang tadi apa namanya mau mikir masalahnya dulu. Emang kebanyakan masalah ya? Iya, kebanyakan masalah. Satu aja Mas yang diungkapkan. Biasa Biar satu aja. Spill satu aja. Saya sering
bangun kesiangan Pak. Bangun kesiangan. Ya, Berarti sering telat gitu ya. ya. Kadang bangun jam 6 atau jam 7 atau jam setengah 8 gitu. Ini udah sholat berarti. Iya, ada Ya, sholat. terus sholat tidur lagi. Ya. Oke, selanjutnya. Kalau saya itu akhir-akhir ini suka begadang gitu loh Pak. Biasanya kan saya jam 9, kalau nggak jam 10 sudah tidur. Nah, akhir-akhir ini tuh ada drama yang saya sukai banget gitu, baru launching, baru tayang. Terus saya itu kayak ngebut episodenya gitu loh. Terus Oh, akhirnya iya. kalau tidur jam 12, jam 12. Jam 11. Jam 11. Oh, berarti begadang karena Nonton. nonton, Iya. ya nonton film gitu ya. Selanjutnya. Kalau saya itu akhir-akhir ini merasa cemas. Cemas kenapa, Mbak? Jadi cemas saya itu ya karena mikir masa depan. Oh, mikir masa depan. Ya takut apa-apa yang sudah dipersiapkan sekarang dan planning yang sudah disiapkan itu kayak takut gak terrealisasikan, gak menjadi kenyataan gitu di masa depan. Ya, oke, pasti ya semua orang gitu ya. Oke, selanjutnya. Saya itu Pak belum bisa membagi waktu antara nongkrong, main, sama ngerjain tugas. Jadi aku lebih banyak nongkrongnya Pak. Oh, oke. Berarti lebih sibuk nongkrong gitu ya. Oke, terima kasih karena dari kalian sudah menceritakan masalahnya satu persatu. Dan saya bertanya kepada kalian untuk kesepakatan pada hari ini, masalahnya yang dibahas masalahnya siapa? Antara Mbak Fatimah sama Mbak Maul mungkin. Ya, kalau Nggak tahu. Kalau Bapak yang mana enak? ya enaknya kalau saya Mbak Maul aja gitu ya, masalahnya Mbak Maul yang dibahas pada hari ini ya. Karena tentang rasa depan. Oke. Iya. Iya. Oke, karena yang kita bahas hari ini yaitu masalahnya Mbak Maulana. Ya, setuju Pak. Oke, makanya Mbak Maulana silahkan diceritakan masalahnya dengan jelas supaya teman-teman tahu dan memberikan pendapat gitu. Tapi saya masih agak ragu Pak kalau mau ceritanya Pak. Gak usah ragu Mbak, karena kita di sini ini kan konseling kelompok, jadi saya sudah menjelaskan seperti tadi yang saya jelaskan. Ada yang namanya ikrah dan asas kerahasiaan, jadi kita terbuka aja di sini nggak apa-apa. Oke, kita aman. Ya saya itu akhir-akhir ini cemas Pak. Dulu itu nggak terlalu tak pikir gitu loh. Tapi kok semakin kesini saya itu selalu mikir nanti di masa depan saya jadi apa ya, saya gimana ya, kayak gitu loh. Mulai dari kecemasan karir, Ya, terus jodoh itu juga termasuk kan ya Pak ya. Iya. Sama rezeki itu yang sering saya pikirkan dan membuat saya kecemasan. Misalkan kalau hari ini saya planning saya gini tapi di masa depan nggak terjadi gimana ya, sesuai gitu ya. ya Oh, berarti masalahnya tadi ya tidak takut ke depannya gitu ya, tidak sesuai. ya Berarti sudah, karena Mbak Maul karena tadi kan planningnya, berarti sudah ada rencana dari sekarang gitu. Mau Iya. kemana maksudnya ya kalau di sini? planning itu sebenarnya planning maksudnya itu ya mengenai karir ya. Iya. Kalau untuk karir itu sebenarnya masih 70-30, tapi kalau lain dari itu saya rasa sudah mantap. Tapi ya tadi mengalami kecemasan Masih saya. cemas gitu ya? Iya. Mbak Maul kalau boleh tanya, cemasnya itu cemas kenapa? Maksudnya takut kenapa? Iya takut tadi kalau misalkan saya kan sudah punya planning. Terus di masa depan kalau tidak terrealisasikan bagaimana? Berarti kan usaha saya saat ini dan planning saya saat ini kan sia-sia gitu loh. Kecewa kan? Nggak hanya untuk diri saya saja pasti yang kecewa, tapi orang di sekitar saya juga.
silahkan teman-temannya kalau ada yang mau ditanyakan tentang masalahnya Mbak Maul atau memberikan saran. Kalau boleh tahu Mbak Maul kedepannya pengen jadi apa? Maksudnya cita-citanya yang utama itu Diinginkan. pengen Karirnya. jadi apa? Maksudnya dalam hal Karir. Karir. karena sebenarnya saya masuk apa ya perkuliahan di pilihan saya ini itu kan cuma ya sekedar masuk saja gitu kan, dan saya memandang bahwasanya dulu saat saya sekolah itu guru itu kerjanya hanya ya biasa masuk pulang, siswa libur juga ikut libur gitu kan, enak kan. Sekarang itu udah di ujung tanduk kan ibaratnya, jadi gimana ya, saya mau beneran masuk di tadi instansi sekolah di guru tadi, kok saya ngerasa kurang sabar. Terus kalau misalkan dari segi finansial ya gaji itu kan kayak belum, ya menurut saya masih kurang gitu. BUMN. Ya apalagi kalau misalkan nih setelah ini saya mau lanjut PPG gitu kan ya, berarti kan harus sekolah lagi, biaya lagi. Berarti karena selain takutnya itu juga karena tadi ya Mbak yang gaji itu ya, apalagi kalau biasanya guru itu kan nggak langsung yang bisa diangkat jadi PNS gitu kan Mbak. Iya, Maksudnya. iya, Berarti takut kalau yang ada di pikirannya Mbak Maul itu berarti kayak nggak sepadan gitu iya, dengan prosesnya kita. iya bisa seperti itu juga. Terus pada saat udah ngajar nih ya misalnya, pasti ada transportasi kan ya yang Iya. kita pakai. Nah itu uang transportasi kita, kalau misalkan saya hitung nih ya, andai kata itu juga kita tombol. Iya. Oh iya, Bisa juga. betul. Kemudian untuk karirnya kan ini jadi guru ya Mbak. Itu keinginan sendiri apa ada desakan dari orang tua? Ya awalnya keinginan, kalau orang tua saya itu kan nggak memaksa saya harus jadi apa. Iya awalnya memang menginginkan saya masuk tadi toh di selain guru seperti di angkatan gitu kan. Tapi kan karena ada beberapa faktor dari tinggi badan terutama kan ya nggak mencukupi, jadi beliau tidak menekan saya harus jadi ABC seperti yang diharapkan beliau, tapi lebih membebaskan saya mau jadi apa gitu. Yang penting kerja enak nyaman gitu aja. Jadi kalau guru itu ya murni dari saya sendiri. Berarti pengennya emang jadi guru gitu ya. Iya. Lalu apa? Tadi kan jadi guru tapi ada banyak pertimbangannya lagi ya Mbak. Jadi memang dari Mbak Maul sendiri tujuannya jadi guru itu apa sih? Kenapa pengen jadi guru itu alasannya apa? Saya itu mohon maaf ya kalau saya merasa pede, tapi saya emang orangnya pede. Saya itu kan orangnya disiplin ya. Saya itu apa ya namanya ya? Saya orang disiplin penuh perencanaan. Nah, dari kedisiplinan itu membuat saya itu pengen ngajak teman-teman saya itu kayak ya disiplin juga gitu loh. Kayak mulai dari masuk kelas, terus kayak mengerjakan tugas. Kalau kita mengerjakan tepat waktu, disiplin, otomatis kan nggak membuat orang lain kecewa. Dan itu juga tentunya kan kembali lagi ke diri kita gitu kan. Itu keinginan saya, itu murni dari saya. Terus yang kedua, saya lihat dari guru-guru yang dulu-dulu kerjanya kok enak ya, cuma gitu-gitu tok gitu. Berarti awalnya karena melihat yang profesi guru itu kok enak, kalau muridnya libur ya ikut libur gitu ya Mbak. Iya. Ternyata setelah semakin kesini semakin tahu ternyata nggak seenak itu gitu. Berat. Dan Berarti ada nyeselnya gitu atau Kalau dibilang penyesalan enggak sih, cuma itu kayak apa ya, ya agak ngerasa berat gitu, tapi enggak nyesel Pak. cuman kepikiran gitu ya Mbak. Iya, apalagi kalau misalkan apa namanya belum menikah kan ya, otomatis kan kita
harus bisa membagikan kedua orang tua dulu. Ya. Terus gaji kita kalau dari guru dikatakanlah kurang dari UMR kan. Banget. Terus gimana gitu? Oh, paham. Apalagi tadi nggak mau bilang kalau dihitung-hitung untuk transport saja Tombol. kita tambah gitu. Ada nggak kepikiran untuk usaha sampingan Iya, atau gitu. apa gitu? Ada, tapi saya nggak bisa konsisten. Waktu itu pernah saya punya usaha sampingan kayak jualan pulsa gitu kan lumayan, jualan es di rumah itu kan juga lumayan, tapi itu saya nggak bisa konsisten lama. Soalnya apa? Dari faktor diri saya sendiri itu, kalau misalkan hari ini saya kuliah full, ada tugas dan sebagainya, berarti kan hari ini saya harus tutup warung kan. Terus nggak ada pemasukan. Terus waktu itu juga pernah dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau jualan pulsa kan biasa sih, bayarnya bisa gitu kan. Tapi kan Iya. kalau itu lama-lama tersendat kan juga nggak bakal bisa berkembang. Ya. Jadi saya nggak konsisten orangnya kalau misalkan usaha. Berarti emang cocok ya jadi guru gitu ya. Cuma problemnya tadi yang masalahnya di masalah gajinya gitu. Ya yang membuat saya cemas. Karena kan kalau misalkan alhamdulillah saya lama diangkatnya, itu kan memang bener-bener wah menguji Iya. kesabaran. Emang harus sabar kalau Tapi Mbak Maul apa pengen juga ikut ini kayak CPNS gitu? Kalau Apakah Mbak Maul itu pandangannya harus guru gitu? enggak juga. Saya waktu itu juga pernah mengikuti CPNS, tapi kan saat itu kan saya masih di semester awal. Iya. Jadi nilai yang saya pakai itu ya dari nilai SMA. Nah, sedangkan seperti apa ya? Kalau di lapas itu namanya apa sih? Sipir. 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 Sipir waktu sebelum tahun berapa? oh ya tesnya di 2 tahun. UNES itu. Pokoknya itu baru administrasi. Oh iya. 2 tahun sebelumnya saya mendaftar CPNS itu kan nggak ada ketentuan tinggi badan, terus fisik dan sebagainya. Sekarang itu sudah ada, zaman saya waktu ikut CPNS itu sudah ada. Terus ikut yang kehakiman ini apa ya namanya? Saya lupa. Itu saya lihat persyaratannya 2 tahun sebelum saya daftar itu nggak ada yang namanya lulusan SMA minimal harus memiliki SIM A. Nah, di tahun saya itu kan berat ya, orang kita Iya. belum punya mobil kok, iya kan. Iya betul. Terus saya daftar di BIN, saat itu masih COVID mbak. Saya semester awal kan alhamdulillah kalau lolos Sekolah ya. dinas Mbak berarti atau Enggak, badan intelligence iya maksudnya di sekolah dinasnya atau di perkantoran? Iya. di kantornya. Oh. Nah, gitu. Nah itu ternyata ada apa namanya berkas administrasi itu yang harus meminimalkan bahwasanya saya itu harus punya surat keterangan pengabdian di rumah sakit minimal 1 tahun. Gitu kan, jadi ya udah saya ya, tapi waktu itu pernah nyoba ya nggak lolos. Terus sekarang kalau mau nyoba lagi kayak ngerasa gini mbak, saya kan udah semester Udah tua. nyaman gitu ya Iya, di yang sekarang gitu. kalau saya semester tua kalau lolos berarti kan saya harus mengulang semester Oh, saya. harus ada yang dikorbankan. Iya, Iya. buang-buang waktu, buang-buang Iya. waktu lagi. Kalau misal setelah lulus kuliah, memang sekarang semester berapa? Karena semester Semester 6, berarti habis itu semester 7 skripsi harus lulus. Kalau misal setelah lulus kuliah pengen nyoba gitu tes PNS, nggak harus guru lah, yang penting jurusannya itu masih masuk gitu, apa nggak pengen maksudnya seperti itu? pengen, tentu merasa pengen ya saya. Tapi gimana ya? Ini asumsi saya saja ya. Iya. Kalau saya kan berarti lulusnya titelnya sarjana pendidikan. Iya. Kalau sarjana pendidikan itu nanti berarti kan saya hanya bisa mendaftar di bagian itu saja. Kalau dari misalkan dari BIN, terus dari kejaksaan kayak gitu kan ya saya susah. Iya. Jadi itu tingkat apa ya namanya?
kolaborasi diterima gitu. Iya, itu kayak Iya, betul. wah ini lulusan sarjana langsung diterapkan kayak gitu loh Pak. Kalau misal kerja di kantor ada kepikiran gitu, Maksudnya kantor? mungkin di bank atau di mana, Ya, teller. Oh gitu. itu kan semua jurusan bisa masuk ke situ. Ya, Ah, iya. teller. Saya nggak mau, Kamu itu nggak mau. Soalnya Tenangan kalau di bank. enggak kalau setahu saya kan emang bank iya bank menurut saya kan emang semua jurusan ya, tapi itu saya nggak suka karena itu pasti dipindah-pindah unit terus Ya, ya, itu enggak. capek adaptasi lah. Ya, Iya. betul. Mulai dari nol lagi. Hmm. Belum tentu kalau unit satu dengan unit yang lain itu kayak sama peraturannya terus. Iya. Kalau saran dari saya, menurut saya kan Mbak Maul udah lebih dari setengah perjalanan gitu ya, udah hampir selesai ya. Harusnya dari diri sendiri, karena dari awal itu dari pilihan Mbak Maul sendiri ya harus konsisten dan maksudnya bisa dengan tadi jalan lain seperti dengan diselingi dengan usaha kecil-kecilan, atau kita itu emang harus sabar karena kalau guru itu kan mengabdi gitu ya. Ya gitu. Kalau dari teman-teman silahkan kalau ada yang memberikan saran untuk Mbak Maul supaya nggak cemas. Oh, itu tadi jurusannya apa, Mbak? Saya Ya, dari PGSD. jadi BPC itu bisa masuk SMA nggak, Mbak? Kalau PGSD nggak bisa karena Nasional, udah ranahnya SMP, SD. SD ya? SD. SMP nggak bisa. Nggak bisa. SD. SMP ada mas guru saya BPSD soalnya. Itu kayak Ya, mungkin. kayaknya. Sekolah lagi. Soalnya kan SMP kan Transfer, ya masih general kayak IPS, IPA. Ya kan BPSD juga belajar semua. Tapi tetangga saya itu PGSD katanya lumayan gajinya kalau udah PNS. Ya kan Ya, kalau memang udah kan PNS Iya, sebenarnya semua makanya itu harus sih. sabar. Tapi Ya. Mbak mau percaya proses ini. Ya. percaya. Ya, kenapa masih ragu? Kan katanya Mbak Paulin juga pintar dalam hal planning, kenapa nggak kayak ya udah mungkin 1 tahun ya nggak apa-apa jadi umur dulu nanti siapa tahu di tahun berikutnya dapat panggilan dan ya bisa jadi PNS gitu meskipun Iya. awalnya ya susah gitu tersiap-siap mungkin ya nanti bisa akhirnya jadi PNS juga gitu. Ya, saya percaya proses hasil tidak akan dihianati oleh Ya. proses. Tapi ya tadi memang saya ada ya juga Ada cemas masih gitu. mikir gitu ya. Iya. Ya pasti menurut saya itu semua orang pasti pernah merasakan ya namanya cemas. Biasanya kan apalagi kalau di perkuliahan gitu ya, karena kita kan ya kalau anak ada yang satu-satunya juga ada yang maksudnya, tapi intinya kan kita itu harapan gitu ya, Iya. harapan dari orang tua. Maka dari itu kita ya kuncinya ya sabar dan konsisten, karena yang namanya usaha itu kan dari manusianya gitu ya, manusianya yang harus menjalani usahanya dan doanya. Kalau masalah nasib dan takdir itu kan Tuhan yang menentukan gitu ya. Ya, Tapi itu apa namanya kan mengenai karir itu apa ya? Cemas ya. Terus ditambah kecemasan lagi kalau misalkan nanti jodoh saya begini gimana? Gitu kayak wah. Ya, kalau jadi saya ya kayak selagi kita udah berusaha semaksimal mungkin udah mencoba apapun yang sudah kita coba ya sisanya kita serahkan kepada yang di atas aja kalau saya, karena ya mungkin jika itu emang takdir kita ya pasti di ACC, kalau enggak ya mungkin ya. nanti diarahkan Masih kemana ada, yang ya. lebih baik lagi. Iya, masih ada kesempatan. Kalau menurut saya ya hampir sama memang seperti yang dikatakan Mas Ramal ya. Mungkin kalau tadi memang bilang pengen apa PPG Iya. kalau kalau rezekinya ada ya mungkin
mungkin bisa PPG dulu, siapa tahu nanti kalau kita pengen daftar jadi guru gitu, kalau PPG kan ada tambahan gelar gitu ya Mbak. Siapa tahu nanti diberikan kemudahan gitu loh. Maksudnya kan biasanya ada yang nggak PPG, hanya S1 terus daftar gitu. Jadi nggak apa-apa dicoba dulu aja. Terus tadi memang kan bilang kalau cemas tentang jodoh ya Mbaknya itu. Kalau itu saya pernah baca kayak mungkin memang kita mulai dari kita sendiri dulu. Nanti kalau kita sudah naikin value diri kita, mungkin nanti jodoh juga akan mengikuti. Jadi saya doakan semoga lancar. Amin. Amin. Pak izin ke belakang ya. Ya, silakan Mas. Ya, dari teman-teman juga sarannya sangat baik untuk Mbak Maul supaya bisa lebih konsisten dan yakin ya. Seperti yang dikatakan Mas Ramadan tadi, percaya dengan proses gitu ya Mbak. Tapi saya kalau yang karir itu belum terlalu yakin. Tapi kalau yang soal jodoh insya Allah saya yakin ini. Kenapa? Kenapa gitu? Maksudnya kok lebih yakin ke jodoh gitu Mungkin apa? sudah Udah punya ada pacar ya? Atau mungkin Dari calonnya. Belum. Cuma itu saya itu kan pengennya punya bukan calon ya, tapi suami ya. Iya. Karena kalau kepengenan bisa. Saya tuh kan pengen suami yang bisa ngajari saya ngaji, ya lebih mengarah ke agama gitu kan. Terus saya tuh dulu itu emang suka pakai pakaian yang Seksi gitu ya? Macam seksi ya. Kurang Oh, jadi pengennya kurang gitu. banget. Dulu kan suka banget kalau pakai syari. Nah, baik berarti. Jadi Terus sekarang kayak mau ingin punya yang suami yang sholat gitu ya? Iya, Bisa gitu. memimpin kebaikan gitu ya. Oke, karena dari teman-teman kayaknya udah pada lelah, gimana kalau kita permainan dulu? Ya, supaya kita itu tidak fokus karena tadi kan sudah capek ya mendengarkan masalah dan menyelesaikan masalah. Enaknya gimana untuk permainannya? Saya terserah dari teman-teman. Ngasih uang kaget aja Mas. Saya yang nerima Mas. Saya yang kaget. Bapak yang menentukan gimana. Kalau dari Mas Wisnu, Aku yang lihat. enaknya gimana apa Mas? tebak kata. Oke, tebak kata. Tebak kata. Gimana itu Mas? Gimana itu Mas? Contohkan. Dan teman-teman ini loh kasih tahu permainannya. Pemanannya Oke. itu kita menulis di kertas. Nah, Bukannya Katanya itu apa? Katanya apa? Katanya. Bisa sapi, Kata tulis apa? sapi, nanti misal Mas Ramadan yang menebak, saya kasihkan clue-nya di sini. Nanti teman-teman memberi clue kalau sapi itu oh iya besar iya. atau kecil atau Empat. putih atau hitam ya, seperti Bapak Fatimah gitu. ya gitu, mungkin kayak gitu Pak. Gimana, Pak? Oke. Saya Ini seperti Mas Wisnu tadi permainannya ya teman-teman. Mas Wisnu yang menebak ya Pak. Oke. Saya yang ngasih Yang kata. menebak urut ya dari Mas Dari Wisnu Bapak ya. dulu aja. Iya, Mas Wisnu Loh, kan saya dulu, yang Pak. mau megang dan nanti teman-teman yang ngasih clue-nya gitu ya. Mas Wisnu ya Pak, saya yang ngasih kata. Mas Wisnu yang main sendirian. Iya. Mas Wisnu main sendiri. Aku yang ngasih. Enggak, Saya yang ngasih. Aku pengen ngasih Mas Wisnu. Dua kata ya Mas. Ya. Satu kata aja. Enggak. Dua kata. Kenapa dia tiga? Bukannya kok mati ya Pak. Ini besar Mas tulisannya Mas. Iya. Pakai sepeda. Mas Wisnu tadi rumahnya mana? Kudus. Mas Wisnu suka majelisan? Suka. Berarti benar mbak. Anggota Hadroh Mas. Iya toh Mas. Iya. Soalnya waktu itu kan aku pernah lihat di YouTube Pak. Iya. Itu Ada Mas Wisnu? Iya. Oh, ada Mas Wisnu. Oh, keren. Kenal saya.
Aku baru tahu sih. Coba. Alah. Coba. Pak. Iya, Coba, coba sedikit Pak. manja biar teman-teman Pak itu. boleh ini nggak Pak? Pak. Boleh ya? Boleh. Oh, boleh ya. Oke. Apa? Enggak tadi lah itu. Ini ya Pak. Oh. Udah tahu semuanya udah. Udah. Oke. Mulai dari mana ini? Dua kata Mas. Ya, kata. Di Saya sini dari Mbak Iya. Fatima. Kain. Jahit. Ini enggak ya, nanti yang belakang. Membentuk badan. 18. Kain. Selawatnya dulu ya. Ya, kalah nanti selawat ya. Ya. Selawat benar, oke. Jahit. Kalau nggak bisa nebak, Bentuk badan. Mas Wisnu nanti selawat. 18 kelas. Singlet. Enggak. Enggak. Tiga Ya, kali. tiga kali. jawaban. Kalau Satu salah, saja. gagal. Dua kata. Iya. Iya. Ya. Kain kafan. Kapan hubungannya sama 18 plus Bisa. apa? Saya 18 plus Mas. Anak 3 tahun juga bisa. Ayo, hampir bener. Enggak. Putih. Angka bisa. Enggak. Enggak. Ya bisa jadi, bisa Oh, ini jadi. tebak-tebaknya jadi. Putih bisa jadi. Ini berapa kali Pak? Ini kurang satu jawaban. Kalau salah gagal. Oke. 18 kelas. Ayo. Membentuk badan. Kalau salah nanti Mas Wisnu selawatan. Ya, mungkin Ini membentuk. saya tambah itu. Ayo satu kali lagi. Tambah itu lagi. Tadi itu enggak Pak? Ya, tambahin satu Udah, Mas. oke. Boleh. Pakaian. Pakaian. Udah kasih saya dulu Mas pakaian. Ayo, itu Mbak Maul, itu 5 detik Mbak Maul. Kita Yo. karaoke. Ayo. Ayo. Orkes, minta tahu lagi. 6 Pakaian, orkes, 18 plus. 4 3 Membentuk badan. 2 Merah. Enak. Teta. Satu kali lagi. Satu kali lagi. Sudah habis. Udah habis. Dari. Frog. Enggak. Ah, salah. Oke, jadi tadi konsekuensinya selawatan ya. Nanti dulu ini satu-satu. Ya, nanti bareng-bareng. Aku yang ngasih dulu. Oke, dua orang aja nanti. Dua orang. Yang nebak. Ya, dua orang. Bagus Ramadan. Oke. Badannya ya. Satu kata apa dua kata? Mbak? 10. 10 kata banyak. Sampai besok. Ya sampai besok enggak bakal ketemu itu kan. Manusia tuh kayaknya sensi sama cewek. Iya. Oh iya. Sedangkan saya aurat. Banyak orang. Meriah. Megah. Musik. Konser. No. Belum. Oh, iya, Pak. Iya, Oh, iya, bukan Pak. dulu. Betul. 3 jawaban Mas Amanda. 3 jawaban. Ayo. Kalau Bentar, salah tiga. bentar. CPT. Mencar. Bentar. Sebentar. Mencar. Ayo, Mas Wisnu. Ayo. 18 plus. Nah, Belum. Belum Belum. bisa. Iya, belum. Ini Mas, eksis itu yang mana? Nggak harus ah. Iya, nggak harus. Anak-anak juga bisa. Ya, ganti. Enggak, Pak. Lampu. Lampu. Skotik. Banyak lampu. Sudah berapa kali nebak Mas Wisnu? Satu. Ini apa tadi? Apa? Lampu. Lampu. Megah. Meriah. Banyak Oke, sama orang. meriahnya bedanya apa gitu? Ya pokoknya Yang gitu lah. beda gitu. Suasananya ramai. Oke, Ya, sama meriah kan sama. ramai. Beda, megah itu kayak bagus, ada dekor-dekor. Ramai. Kenapa banyak orang? Ini ya, bikin jawab ini cluenya. Mas Lili kan. Ayo, Mas Ramada.
Ayo. Apa ya? Ayo, cara-cara Ulang tahun. Kurang tahu. Kurang tepat. Kurang tepat, kurang. Kurang tepat, tapi nyerah aja. Ya, hampir. Iya, rasin apa? Ramadan. Nah, oke Pak. No. No. Ketiga. Kurang satu jawaban gagal. Ayo. Yang ini selawatan, yang ini dangdut ya Pak. Ya, itu. Ayo. Apa ini saya? kue. Selawatan. Salah. Udah ya. Gagal. Udah, Kue, pokoknya Pesta. Party. Oh. Pesta. ayo udah deh Pak, cuma Ya, dua cuma itu aja karena kita waktunya mepet. Ayo Pak. Jadi konsekuensinya tadi selawatan. Jadi Mas Wisnu dulu. Bareng-bareng aja Pak biar Oke, minimal. bareng-bareng nggak apa-apa. Apa Ya. Pak? Zauzati ya? Zauzati. Ya, enggak. Zauzati. Ayo, Ayo, selawatan. Apa dulu? Apa? Ya, dikit aja, dikit aja, ayo. Alamatnya Nah, suami soleh. Ayo. Jangan ketawa, selawatan. Selalu, Ayo. selalu, nah itu dulu. Kayak itu, ayo, Udah, terima kasih. Dulu sekali. Oke, karena kita sudah permainan tadi, kita sudah fresh ya kita. Raskar. Ya, oke, karena tadi kita kesepakatannya 40 menit karena waktunya sudah hampir selesai, maka saya akan menyimpulkan pada kegiatan pada hari ini. Pada keseringan kelompok hari ini yaitu tadi masalahnya yang dibahas yaitu dari Mbak Maul, cemas karena masa depannya yaitu termasuk dari karir dan dalam judulnya gitu. Kalau dari saya, kalau semua orang itu pasti pernah yang namanya merasakan cemas atau kayak khawatir gimana besoknya atau kedepannya mau jadi apa. Tapi kalau menurut saya itu ya kita sebagai manusia ya harus selalu berusaha dan selalu berdoa untuk mencapai apa yang kita inginkan atau apa yang kita rancang dari sebelumnya untuk masa depan kita. Oke, semoga semua dari kita ini yang ada di sini bisa mencapai tujuannya masing-masing gitu ya. Ini karena kita waktunya udah hampir selesai, dari saya cukupkan sekian. Sebelum saya akhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya. Tadi dipimpin Mas Wisnu, sekarang cewek yang mimpin. Oke, Iya. oke, silakan Mbak. Untuk mengakhiri kegiatan konseling kelompok pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan gambar dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, saya cukupkan sekian dari saya. Apabila ada banyak kekurangan